Halo semua, selamat datang di channel Koper Seroja. Tempatnya kita belajar bersama dan menikmati berbagai macam hal menarik yang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya, Steven, selamat datang di segmen Lini Rasa. 5 menit narasi sejarah. Bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen dan share juga ya. Oke guys, hari ini kita akan membahas rangkaian peristiwa sejarah yang mengubah jalannya kehidupan bernegara di Indonesia, terutama peta perpolitikan dan haluan dari kebijakan dalam dan luar negeri di Indonesia. Muara dari seluruh peristiwa ini adalah Surat Perintah 11 Maret. Ya, kalian mungkin sering mendengarnya sebagai Super Semar. Jadi, apa aja sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa pada akhirnya malah keluar si Super Semar ini? Yuk, kita sama-sama belajar mengenai 2 kejadian dari total 6 kejadian yang mengeskalasi keluarnya Super Semar. Oke, teman-teman mungkin sudah sering mendengar mengenai Super Semar ini. Guys, ternyata nih, Super Semar itu cuma puncak gunung es dari ketidakstabilan politik yang terjadi di Indonesia mulai dari tahun 1950-an sampai akhirnya terjadilah serangkaian peristiwa misterius dan tidak terpecahkan dalam catatan sejarah Indonesia. Peristiwa ini dipicu dari ketidakstabilan politik akibat bentuk demokrasi parlementer yang dijalankan Indonesia sejak 1949. Ketidakstabilan ini mencakup seringnya pergantian kabinet karena dijatuhkan lawan politiknya. Ini menunjukkan bagaimana ketidakdewasaan cara berpolitik partai pada masa itu. Selain itu, terdapat poros yang bersitegang satu sama lain, yaitu poros PKI dan poros TNI Angkatan Darat. Pada akhirnya, terjadilah berbagai rangkaian kejadian, dimulai dari dekret presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan sebagai respon ketidakstabilan yang terjadi, yaitu ketika Badan Konstituante gagal dalam menetapkan UU baru pengganti UUDS 1959, sehingga kekuasaan terpusat hanya di satu titik, yaitu di Presiden Soekarno. Hal ini sebenarnya menyebabkan pemerintah stabil, tapi rentan karena ada pemusatan kekuasaan, yaitu di Presiden Soekarno tadi. Nah, teman-teman, kekacauan yang terjadi di tingkat elit politik ini, seperti biasa, selalu membawa korbannya, yaitu masyarakat umum, masyarakat kecil, dan masyarakat yang termarginalkan. Bahkan, dampaknya dirasakan untuk seluruh masyarakat. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah pada akhirnya mengalami ketidakstabilan ekonomi, kondisi ketidakstabilan politik, yang juga diselingi berbagai macam tindakan militer dan agresi militer, membuat kondisi ekonomi mengalami inflasi yang tinggi pada tahun 1960-an, membuat harga barang-barang meningkat dengan cepat. Bahkan, tahukah teman-teman, inflasi yang terjadi di tahun 1960-an berada di rata-rata 100% per tahun, dengan inflasi pada tahun 1965 berada di angka 600%. Bayangkan, kondisi di mana harga naik sampai 2 kali lipat setiap tahunnya. Luar biasa ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah 2 dari 6 kejadian yang mengeskalasi keluarnya Super Semar. Semoga kita bisa belajar banyak ya teman-teman dari video ini.
Jangan lupa, masih ada 2 video lanjutan mengenai 6 kejadian yang mengeskalasi keluarnya Super Semar. Jangan lupa, untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini, like kalau kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Jangan lupa ya untuk dikomentarin terkait kejadian dekret Presiden 5 Juli dan juga krisis pangan kita yang terjadi di tahun 1960-an. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.